Ya, mari baiklah pagi hari ini bersama-sama kita dengan segenap hati dan sepenuh hati datang dan masuk ke hadirat Tuhan di dalam hari Sabat yang sesungguhnya merupakan hari yang diberkati oleh Tuhan dan kita boleh menikmatinya dengan sukacita. Segala puji syukur hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ungkapkan apapun yang menjadi ucapan syukur supaya itu menjadi sesuatu yang manis didengar. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu
bermasmur bagimu, bermakmur di kebesaran-Mu Tuhan. Bermakmur bagimu ya Allah, biarlah Tuhan dengar, biarlah Tuhan dengar, biar manis kau dengar Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Allah. Dwi berdoa untuk pembukaan ibadah kita, biar Allah berkenan atas apa yang kita kerjakan pada hari Sabat ini. Segala puji hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Ini ada sebagaimana kami ada oleh karena kasih anugerah. Kami ingin berikan yang terbaik Tuhan pada pagi hari ini, di mana Engkau telah memberikan kasih-Mu yang luar biasa di pagi hari ini. Kami boleh menikmati semuanya ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari ya Tuhan, kami undang Engkau hadir di tempat ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Di saat kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, biarlah Engkau hadir di tempat ini, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu, kemenangan dan sukacita, biarlah kami rasakan bersama-sama Tuhan. Dan di saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, mari Allah biarlah kiranya kuasa-Mu mengurapi kami, sehingga Roh Kudus-Mu akan memberkati kami ya Tuhan. Bersama-sama dengan kami ya Tuhan, membimbing dan memimpin kami ya Allah, sehingga pagi ini ya Tuhan, semua yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu dan manis Engkau dengar. Terima kasih Bapa, kami siap memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Pagi hari ini saudara-saudara, nyanyikan glory di dalam hidupmu. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, hey, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi
sang raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja, nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi. Saudara, pujian ini mengatakan kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory. Jadi kebahagiaan dan sukacita itu tidak selalu ditentukan oleh apa yang kita miliki dan kita punya. Tetapi menyembah Dia dan bersukacita di dalam Dia adalah merupakan salah satu hal yang membuat kita dapat merasakannya. Kita persiapkan hati kita. Saat dirimu roh bekerja, saat kamu mau bertata di atas pujian, angkat hatiku, ku pandang ketulusanmu saat ku sembah, memujimu, merasakan kehadiranmu. Saat dirimu roh bekerja, saat kamu mau berkata di atas pujian, angkat hatiku, ku pandang ketulusanmu saat ku sembah, memujimu, merasakan kehadiranmu. Ku angkat hatiku, ku pandang ketulusanmu saat ku sembah, memujimu, merasakan kehadiranmu, merasakan kehadiranmu. Sesungguhnya Bapa, ketika kami memuji, Roh-Mu mengerjakan kami. Dan saat kami menyembah, Engkau bekerja atas setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Mari kami serahkan hidup kami untuk dikerjakan oleh kebenaran firman-Mu. Supaya dengan demikian setiap kami dipenuhkan oleh kebenaran sabda firman-Mu. Mari ya Bapa, urapi hamba-Mu sehingga apa yang disampaikan boleh tersampai oleh karena maksud Allah. Supaya dengan demikian setiap kami menerima apa yang dari Allah, bukan dari manusia. Terima kasih ya Bapa, menteraikan setiap kebenaran yang akan kami terima. Supaya pada nantinya mengubah dan mengolah pola hidup kami. Terima kasih ya Bapa.
Kami berdoa dan siap menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Biarlah pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama menikmati Sabat Tuhan. Saudara-saudara, bisa jadi suasana-suasana ataupun cuaca menekan kita, sehingga banyak gejala-gejala yang tidak mengenakan tubuh kita. Tetapi sungguh itu bukan merupakan satu pertanda bahwa Allah tidak memelihara. Itu justru merupakan satu kesempatan supaya kita boleh merasakan bahwa di tengah-tengah segala suasana Roh Allah sedang bekerja. Dan itu tidak akan pernah luntur, dan itu tidak akan pernah berubah ketika itu engkau pegang sebagai pedoman hidupmu. Biarlah apapun suasana yang sedang menimpa, apapun gejala yang sedang dirasa, percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Pagi hari ini berilah hatimu bersukacita. Pagi hari ini berilah hatimu mendengar suara firman Tuhan. Dan hari ini biarlah hatimu dipersiapkan untuk menerima kemenangan dan kebenaran firman Tuhan. Kita akan pagi hari ini membawa sebuah tema yang sudah dipersiapkan oleh hambamu, oleh hambanya. Saudara, temanya adalah penentu kehidupan. Singkat sekali saudara, penentu kehidupan. Tetapi saudara, seperti kata-kata yang terungkap, penentu artinya adalah tentu dan pasti. Arah yang tertuju dan itu pasti. Kata kunci. Penentu itu merupakan kata kunci. Penentu kehidupan artinya penentu arah hidup atau apapun yang akan kita dapat melalui keputusan-keputusan kita. Saudara, bukan satu kebetulan kalau pagi hari ini merupakan satu hal yang sangat baik untuk kehidupan kita, pribadi lepas pribadi ataupun secara keluarga. Ketika sesuatu menggejala di dalam hidupmu, ketika segala sesuatu menggejala di dalam tubuhmu, ada banyak hal yang dapat kita ungkapkan melalui lidah kita. Saudara, ada orang-orang yang ketika menderita, dia sudah mengatakan, mati aku. Ini saudara, yang sesungguhnya tidak boleh keluar oleh mulut orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Memang manusiawi. Ketika badai itu menerpa murid-murid Yesus, ketika ia ada di tengah danau dan tiba-tiba angin sakal meniup dengan kencang, ia tidak mengambil keputusan dulu, tetapi mengeluarkan perkataan-perkataan yang sesungguhnya tidak mencerminkan sebagai orang yang diberkati Allah. Guru, lihatlah kita binasa. Perkataan-perkataan yang seperti ini, saudara-saudara, yang sesungguhnya memang menjadi kata-kata spontan bagi orang-orang yang sedang ditimpa atau didera oleh berbagai-bagai gejala. Baik gejala secara fisik, gejala secara mental, secara jasmani dan rohani. Tetapi itu tidak boleh terjadi bagi anak-anak Tuhan. Penentu kehidupan. Kita akan baca terlebih dahulu natsnya ya saudara-saudara di dalam Amsal pasalnya yang ke-18. Amsal 18 ayatnya yang ke-21. Putri bisa bacakan? Amsal 18 ayat 21, demikian firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah,
Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Saudara, hidup dan mati dikuasai lidah. Katanya hidup dan mati itu ada di tangan Tuhan. Lantas apa arti daripada kata-kata hidup dan mati dikuasai lidah? Ingat saudara-saudara bahwa Allah sejauh doa dan kata-kata. Saudara-saudara bahwa Allah selalu mengingat, mencatat, bahkan membukukan apa yang pernah keluar dari lidah bibir kita. Di ayat yang lain Tuhan mengatakan sesuatu yang terucap dari bibir kita itu akan dipertanggungjawabkan pada saat hari akhir nanti. Saudara, jadi berhati-hatilah di dalam mengeluarkan sebuah kata-kata. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Lidah yang satu mengucapkan kata berkat, tetapi lidah yang satu juga mengeluarkan kata-kata kutuk. Ada dua pilihan pagi hari ini, saudara-saudara. Apakah engkau ingin hidup atau ingin mati? Tetapi pada pagi hari ini temanya adalah penentu kehidupan. Artinya hidup kita ini ditentukan oleh sesuatu. Dan sesuatu itu sudah terungkap secara jelas di dalam ayat ini, saudara. Hidup dan mati dikuasai lidah. Artinya apapun yang keluar dari lidah, dan itu merupakan sebuah perkataan, artinya itu adalah sebuah pernyataan. Ketika saudara mengatakan tobat aku, maka saudara akan merasakan sesuatu yang berat. Bertobat baik kalau itu ungkapan yang tulus dan jujur dan dengan makna yang tepat. Setiap orang harus bertobat. Tetapi tobat yang konotasinya ini tobat merasa sudah tidak kuat menghadapi segala sesuatu, itu merupakan sesuatu hal yang tidak benar. Bagi anak-anak Tuhan, tak sekalipun mestinya mengeluarkan perkataan-perkataan yang cenderung menyudutkan diri sendiri. Saudara-saudara, kata-kata yang penuh nada khawatir, nada cemas, dan nada yang menutup jalan kita sendiri, itu sesungguhnya hanya membuat kita semakin terpuruk. Siapa suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Lidah ketika ia mengeluarkan suatu perkataan dan menjadi sebuah kalimat, dan itu artinya menjadi sebuah pernyataan, maka pernyataan itu laksana pohon yang pada akhirnya akan menghasilkan buah. Pohon yang baik mengeluarkan buah yang baik. Pohon yang jelek, yang buruk, mengeluarkan buah yang buruk. Artinya apabila kita sudah mengeluarkan sesuatu kata-kata yang menjadi sebuah kalimat melalui lidah dan bibir kita, itulah yang merupakan sebuah ungkapan dan pernyataan di dalam keputusan kita menentukan ke arah mana hidup kita akan kita bawa. Ada saatnya seseorang berada di dalam tekanan yang secara khusus sehingga memang merasa berat. Tetapi saudara-saudara, berat yang menindih tidak seharusnya kita ungkapkan di dalam kata-kata hujat, kata-kata umpat, ataupun kata-kata yang tidak membuat kita semakin kuat, tapi justru semakin membuat kita lemah. Siapa mengeluarkan pernyataan yang buruk, ia akan memetik buah yang buruk. Siapa mengeluarkan pernyataan yang baik, ia akan memetik sesuatu yang baik. Ini harus kita pahami, saudara-saudara, bahwa sesungguhnya perkataan orang yang beriman, perkataan orang yang diberkati, penuh dengan kuasa. Janganlah sekali-sekali orang yang sudah diberkati
ataupun orang yang sudah percaya kepada Tuhan mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak layak. Yang pertama, saudara-saudara, perkataan yang menghidupkan. Masih di dalam Amsal, mengambil pasal yang ke-10. Amsal pasal 10, Mas Agung bacakan ayat 20, Mas Kidung bacakan ayat 21. Dan saya akan sambung ayat Amsal 16. Amsal pasal ke-10 ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Ya. Ayat 21. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Ya, amin saudara. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Masih mending saudara dikatakan sedikit nilainya. Tetapi sesungguhnya orang fasik ini benar-benar tidak berarti. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Artinya demikian saudara-saudara. Lidah orang benar itu artinya lidah yang mengeluarkan perkataan-perkataan atau pernyataan-pernyataan yang benar, itu adalah menghidupkan orang. Tetapi orang bodoh, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Orang fasik kita tahu saudara, orang fasik ini bukan orang berbeda dengan orang bodoh. Kalau orang fasik ini sesungguhnya orang yang mengetahui firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Hampir sama dengan munafik, hampir sama. Tetapi kalau orang fasik ini memang tidak mempelajari, tetapi ia banyak mendengar. Jadi ia tahu, tetapi tidak mau mengerjakannya. Ini orang fasik. Ayat yang ke-21, bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Artinya bibir orang benar itu perkataan orang-orang yang benar, perkataan orang-orang yang percaya, dan perkataan orang-orang yang tidak mempunyai tipu muslihat di dalam hatinya menggembalakan banyak orang. Menggembalakan banyak orang artinya mengarahkan setiap orang ini mendapat sesuatu yang baik di dalam jalan hidupnya. Saudara, perkataan bisa kita anggap sesuatu yang remeh, tetapi perkataan sesungguhnya itu merupakan sesuatu yang lebih tajam daripada pedang manapun. Adalah hal yang harus kita waspadai ketika kita harus mengucapkan sesuatu. Terlebih lagi saudara, apabila kita sedang di dalam keadaan dilanda sesuatu yang tidak mengenakan hati dan kepikiran kita. Lebih baik menahan lidah daripada mengungkapkan dan mengumbarnya dengan seturut emosi. Tetapi mengekang lidah di saat kita berada di dalam tekanan itu merupakan suatu hal yang baik. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Nah, ini orang bodoh ini yang saya maksudkan berbeda dengan orang fasik tadi. Tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Bagaimana mungkin saudara? Maksudnya demikian. Orang bodoh itu mati karena memang ia tidak berakal budi. Karena ia memang tidak mengetahui sesuatu yang baik. Yang ia tahu hanya sesuatu yang buruk. Yang ia tahu hanya sesuatu yang membuat ia mendapati jalan buntu. Ini adalah orang bodoh. Di dalam pandangan orang bodoh, yang ia ketahui hanya sesuatu yang buruk. Tidak seperti lidah atau bibir orang benar. Ini yang pertama, saudara-saudara. Sambung dulu dengan Amsal 16, saudara. Ayatnya yang ke-13.
Saya akan bacakan untuk saudara. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Demikian seru firman Allah. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Sudah barang tentu saudara-saudara, bibir yang benar dikenan raja. Artinya bibir yang benar, bibir yang mengeluarkan kata-kata, kalimat, dan pernyataan-pernyataan yang benar dikenan oleh para penguasa. Raja identik dengan penguasa. Artinya ketika kita mengeluarkan sesuatu pernyataan yang itu benar, maka kita dikenan oleh orang-orang yang berkuasa. Dan orang-orang yang berbicara jujur dikasihinya, dikasih Tuhan. Orang-orang yang berbicara jujur. Saudara, ada ungkapan, jujur itu memang pahit. Tetapi saudara, sepahit-pahitnya kata-kata yang jujur itu masih lebih manis daripada kata-kata yang penuh tipu muslihat. Mulai hari ini hati-hatilah di dalam mengeluarkan apa yang dapat kita keluarkan melalui lidah kita. Kata-kata kita ini juga menentukan hidup kita. Yang kedua, saudara-saudara, itu tadi adalah perkataan yang menghidupkan. Kemudian yang kedua, perkataan yang mematikan. Masih Amsal 10 tadi saudara-saudara. Tetapi ayatnya yang ke-31 dan 32. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Amsal 10 ayat 31-32. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan. Artinya bibir orang benar itu tahu akan hal-hal yang menyenangkan. Menyenangkan dalam kata kutip. Tidak hanya puji-pujian, saudara-saudara. Memang kata-kata pujian terhadap seseorang itu menyenangkan. Tetapi menyenangkan yang dimaksudkan oleh Tuhan ini adalah menyenangkan dalam arti pembenaran. Perkataan orang benar menjadikan orang yang sedang dalam berpikir salah menjadi berpikir benar. Artinya sedang membuat lebih benar. Dan bahkan membuat sesuatu yang salah menjadi benar. Itu artinya menyenangkan. Jadi jangan disalah mengerti bahwa menyenangkan itu hanya membuat bangga seseorang karena pujian kita, bukan. Menyenangkan di sini ada tanda kutip, artinya membuat yang salah menjadi benar. Tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Ya, sebab di dalam pikiran orang fasik yang terbersit hanya sesuatu yang jahat, hanya sesuatu yang licik, hanya sesuatu yang mematikan. Maka ini sesungguhnya kata-kata atau perkataan yang mematikan. Saudara-saudara, orang percaya tidak boleh mengeluarkan perkataan yang mematikan. Orang percaya harus selalu mengucapkan dan mengatakan sesuatu kalimat yang menjadi sebuah pernyataan. Dan pernyataan itu menyelamatkan dan menghidupkan. Efesus saudara, Efesus 4. Efesus 4 ayat yang ke-29. Mas Agung sekali lagi. Efesusnya ke-4. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, jangan ada perkataan yang kotor. Maksudnya saudara-saudara, kata-kata yang kotor itu tidak hanya kata-kata yang mengumpat.
kata-kata yang mengumpat, kata-kata yang menghina. Tidak hanya itu, saudara. Kata-kata kotor itu artinya kata-kata yang mengandung sesuatu yang bisa menjerumuskan seseorang kepada sebuah yang salah. Itu adalah kata-kata kotor. Kata-kata yang dapat menggiring seseorang jatuh. Kata-kata yang bisa menggiring seseorang mempunyai kepikiran buruk. Ini adalah kata-kata kotor. Jadi tidak hanya umpatan. Bisa jadi umpatan itu juga membuat seseorang sakit. Tetapi kata-kata kotor yang dimaksud di sini adalah kata-kata yang tidak memberi orang memiliki harapan. Tetapi justru ketika orang mendengar kata itu, ia mendapati hal yang semakin putus asa. Yang terakhir, saudara-saudara, Amsal 18. Amsal 18 ayatnya yang ke-7. Ini ayat yang terakhir. Saya bacakan untuk kita sekalian. Amsal 18 ayat yang ke-7. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Artinya, saudara-saudara, kata-kata orang bebal itu bisa membunuh dirinya sendiri. Kalau kita baca di atasnya, saudara-saudara, yang ke-6, bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya artinya demikian. Seseorang bisa saja ia menjadi lemah, ia menjadi jatuh, bahkan ia bisa menjadi mati. Artinya tidak mempunyai harapan oleh karena perkataan dan pernyataan yang salah. Bibir yang mengucapkan sesuatu yang salah mendatangkan sesuatu yang salah. Dan itu tidak saja membunuh orang lain, tapi juga bisa membunuh diri sendiri. Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Artinya kata-kata yang kotor itu bisa menjadi racun bagi keselamatannya sendiri. Orang-orang yang mengatakan sesuatu yang jahat, ia sedang meracuni dirinya sendiri. Orang-orang yang sedang mengutuk, sedang mengutuki dirinya sendiri. Maka firman Tuhan selalu mengatakan, berkatilah, 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 jangan mengutuk. Sepahit apapun hatimu ketika seseorang memperlakukan engkau menurut kehendaknya, berkati, 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 jangan mengutuk. Berdoalah bagi orang yang berbuat jahat kepadamu. Dengan demikian engkau sedang menumpukkan bara di dalam kepalanya. Apabila kita berdoa terhadap orang-orang yang jahat kepada kita, kita tidak sedang bertujuan demikian. Tidak bertujuan, ben tak tumpuk ke mawon yang sirai. Biar kutumpukkan bara di kepalanya maka aku berdoa. Bukan seperti itu. Artinya ketika orang memperlakukan sesuatu yang buruk kepada kita, dan kita tetap berdoa berkat baginya, maka biarlah Tuhan sendiri yang membalaskan apapun yang telah ia perbuat atas kita. Sebab Tuhan mengatakan, pembalasan itu ialah hakku. Maka perkataan balas dendam itu sesungguhnya bukan perkataan orang yang percaya. Sebab pembalasan bukan hak manusia, tetapi pembalasan itu adalah hak Allah. Saudara, pernyataan yang terakhir yang harus kita mengerti, bahwa sesungguhnya saudara-saudara, apapun yang telah keluar dari lidah dan bibir kita, itu seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Ia tidak mungkin ditarik kembali. Sehebat-hebatnya orang, segesit-gesitnya orang, ia tidak bisa menangkap panah yang sudah terlepas dari busurnya. Baik atau buruk, ia akan menancap pada sasaran yang ditujunya. Seperti demikian juga perkataan kita. Apabila kita telah mengatakan sesuatu, jangan anggap itu tidak berakibat. Baik atau buruk, itu akan sampai kepada siapa yang kita perkatakan. Untuk itu, hati-hatilah. Bahaya kata-kata
sangat berbahaya. Ia bisa membunuh tubuh, tetapi juga bisa membunuh jiwa. Bahaya kata-kata. Ia bisa membunuh orang lain, tetapi juga bisa membunuh dirinya sendiri. Tetapi ajaibnya pernyataan lidah atau ajaibnya kata-kata, ia juga bisa menyelamatkan dan juga bisa menghidupkan kita. Ya, itu adalah kata-kata berkat. Maukah engkau hidup? Maukah engkau menentukan hidupmu untuk menjadi berkat bagi orang lain? Tunduk kepala bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh diperingatkan melalui kebenaran firman-Mu. Bapa, acap kali tanpa kami sadari, ketika kami dilanda oleh sesuatu yang mengejala baik di dalam tubuh ataupun roh kami mengeluarkan kata-kata yang tidak benar. Pagi hari ini kami memohon ampun. Dan apabila itu pernah terungkap dan terucap melalui bibir kami, biarlah kami mohon ampun kepada Allah. Berilah kami Bapa dapat menguasai lidah dan bibir kami, supaya di dalam segala perkara kami dapat mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyelamatkan dan perkataan-perkataan yang menghidupkan. Supaya dengan demikian kami benar-benar beroleh keselamatan. Sebagaimana Allah telah katakan kepada kami, berkatilah, jangan mengutuk. Maka Bapa, apabila kami diperkenankan berkata-kata, biarlah kami berkata-kata berkat. Supaya siapapun yang mendengar apa yang kami katakan memperoleh berkat. Supaya dengan demikian setiap kami, baik yang mengeluarkan ataupun yang mendengar kata-kata kami, beroleh keselamatan dan hidup di dalam Tuhan. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi biarlah kekuatan Allah mendidik senantiasa, mengendalikan senantiasa, agar kami menjadi pengendali-pengendali lidah yang berhikmat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Bila yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur karena Bapa kita Yesus Kristus. Kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur karena Bapa kita Yesus Kristus. Yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua kau Tuhan berkuat.
Angkatlah tanganmu, tadahkan kepada Tuhan, dan berharaplah akan kasih setia-Nya. Pagi hari ini Tuhan telah melawat engkau. Tuhan telah mendidik engkau agar engkau dapat menguasai lidah. Sebab hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Hendaklah lidah dan bibirmu mengucapkan sesuatu yang berkat. Hendaklah mulai hari ini lidah dan bibirmu berkata dengan penuh kuasa. Kata-kata berkatlah yang keluar dari mulutmu. Dan pagi hari ini Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus memberkati setiap apa yang akan engkau ucapkan. Berhati-hatilah. Tuhan memberkati lidahmu. Tuhan memberkati perkataanmu. Mulai hari ini, terimalah kuasa melalui perkataanmu. Dan nikmatilah apa yang engkau perkatakan. Berkata-katalah secara benar. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus mengurapimu. Pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biarlah setiap kita yang telah menerima segala kuasa dari Allah bersama-sama katakan, haleluya, amin. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.